Saya ingin menyapa juga guru kita bersama Ustadz Hanif Lutfi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hanif di pasar Minggu juga Ustadz ya? Iya, aman pasar Insya minggu Allah. insya Allah. Aman insya Allah Ustadz. Kabar baik Ustadz ya? Kal- Kalau RSUD-nya nggak aman, kalau di rumahnya aman. Baik. Kita berdoa yang baik-baik untuk semua orang Ustadz. Baik. Amin, amin. Ustadz, Ustadz Hanif, suara saya Ya, insya Allah jelas Ustadz ya? jelas. Kalau suara saya jelas? Ya jelas juga insya Allah. Oke. Baik, kita bergeser ke Ustadz Hanif. Mohon maaf untuk Ustadz Ahmad Sarawat dan Ustadz Firman. Ustadz Hanif, tadi disebutkan sudah definisi wakaf, begitu terus keutamaan wakaf, dalil-dalil wakaf juga sudah disebutkan, tetapi memang di dalil itu di Quran Sunnah itu tidak secara eksplisit menyebutkan kata wakaf. Ya, Hanya menyebutkan misalnya tunfik, begitu infak, atau bahkan di bahasa hadis itu sodakotin jariyah, begitu. Nah, ah, pertanyaan saya begini, San. Berarti nggak ada beda antara wakaf dan sedekah begitu? Ini dua hal yang sama atau berbeda? oke. Silakan Ustaz Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Antara wakaf dan sedekah Ya. bedanya apa? Sebenarnya persamaan dan perbedaannya itu antara umum dan khusus. Oke. Kalau wakaf pasti sedekah, kalau sedekah belum tentu wakaf. No. Kenapa? Karena al-waqfu tadi disebutkan artinya berhenti. Hmm. Jadi kalau wukuf di Arafah itu kan berhenti di Arafah. Hmm. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah kan bendanya, kepemilikannya diberhentikan kepada Allah, tapi sodakohnya itu selalu mengalir. Hmm. Maka wakaf itu kan istilahnya sodakoh jariyah. Katanya berhenti kok mengalir kan gitu ya. Makanya yang berhenti itu kepemilikannya. Kepemilikannya itu bukan milik umum, tapi milik Allah. Tapi pemanfaatannya untuk makhluk Allah. Maka dua kata ini sebenarnya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau wakaf artinya berhenti itu melihat kepemilikannya, tapi kalau yang mengalir itu pahala dari kepemilikan itu. Kemudian persamaannya apa dengan sodakoh? Tadi saya sudah sebutkan umum khusus. Setiap wakaf itu pasti sodakoh, tapi tak semua sodakoh itu wakaf. Kenapa? Karena sodakoh itu dari bahasa Arab sod dal kof, itu dari kata-kata sodakoh yasduku asidku yang lawan dari al-kadib. Asidku itu artinya jujur, benar, itu asidku. Maka secara istilah sodakoh itu mayud fa'u, atau sesuatu yang dibayarkan, diberikan lillah kepada Allah dalam rangka takoruban, dalam rangka takorub kepada Allah. Segala sesuatu yang diberikan dalam rangka takorub kepada Allah namanya sodakoh. Sodakoh itu ada dua model. Model yang dia itu sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya wajib itu ada zakat, ada kafarat, bayar denda, ada juga nazar, ada juga dam, itu namanya sodakoh yang wajib. Wajib. Adapun wakaf itu masuk dalam bab sodakoh sunnah. Artinya dia bisa dilakukan, bisa tidak. Kalau dilakukan berarti dia mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukannya tidak apa-apa. Ini namanya sodakoh, yang mana salah satu bentuk sodakoh adalah wakaf. Sodakoh itu ada banyak, memberikan fakir miskin, kemudian memberikan misalnya kita donasi kepada masyarakat tak mampu, atau nyumbang alat pengaman diri kepada para perawat, itu juga semuanya sodakoh. Bedanya apa? Kalau wakaf itu yang disodakohkan itu sebenarnya hasil dari benda itu. Jadi kalau betul, makanya kalau kita perhatikan dari kasus wakaf di zaman Nabi yang kita bisa nikmati hari ini itu kan wakafnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu salah seorang sahabat Nabi meninggal, yang mana meninggalnya sudah sejak zaman itu. Kita bisa pastikan hari ini 1441 Hijriah, berarti sudah 15 abad yang lalu. Beliau saat ini masih punya harta. Harta beliau diberikan kepada Allah, yaitu berupa sumur, namanya sumur Raumah. Di situ ada sumur, di situ ada kebun, kebunnya kebun kurma. Kepemilikannya itu diberikan kepada Allah, tapi hasil dari kurma itu
itu selalu mengalir sedekah atas nama beliau. Maka antara sedekah dan wakaf itu umum khusus. Umum khusus itu kalau sedekah belum tentu wakaf, kalau wakaf pasti sedekah. Cuma perbedaannya kalau wakaf itu bendanya tak boleh hilang, tak boleh habis. Orang kalau wakaf kok wakaf nasi ini agak susah. Kenapa? Kan nasi kan dimakan. Makanya kalau jamaah-jamaah sekalian kalau di masjid kok punya kotak amal tulisannya sedekah jariyah, itu kan artinya sama dengan wakaf. Hati-hatinya begini. Oh, berarti uang yang diberikan di situ tak boleh dong dibelikan nasi kemudian dimakan bareng-bareng pengurusnya. Nanti mengalirnya beda, mengalirnya kan nanti ke belakang. Itu kan bukan sedekah jariyah. Makanya antara sedekah dan wakaf itu umum khusus. Tapi kalau ditanya bagus mana, ya semuanya bagus. Tapi kalau duitnya banyak, bagusan wakaf. Kenapa? Karena pasti selalu mengalir sedekahnya. Kalau hari ini di Mekah itu kan ada orang Aceh yang dia itu punya wakaf. Habib Abu Bakar Al-Habsyi namanya, atau yang terkenal dengan Habib Buga Asyi. 300 tahun yang lalu beliau punya tanah di Mekah, kemudian diwakafkan. Ini untuk orang Nusantara, untuk orang Jawa yang ke Mekah haji nggak punya tempat. Kemudian karena sudah dimiliki oleh Allah, maka nggak bisa dijual. Kalau tidak bisa dijual, mau nggak mau berarti harus demi kepemilikannya itu Allah, kemanfaatannya untuk masyarakat. Kalau hari ini karena haji sudah punya tempat khusus, maka tempat itu sekarang dijadikan hotel. Yang mana hotel itu kepemilikannya itu milik Allah yang diberikan oleh Habib Abu Bakar Al-Habsyi, yang mana hasil dari hotel itu disedekahkan. Maka jamaah haji asal Aceh itu setiap tahun kalau mereka haji, mereka dapat cashback, mereka dapat uang 6 juta per orang, yaitu sedekah dari Habib Abu Bakar Al-Habsyi itu, yang hari ini atau tahun ini 2019 itu 2019 ya, berarti tahun yang lalu itu bisa dikatakan sedekahnya dari hasil wakaf itu 23 miliaran. Ini berarti kita bisa bayangkan setiap tahun sedekah 23 miliar, hotelnya masih, pahalanya mengalir. Itu persamaan dan perbedaan antara sedekah dan wakaf. Maka bagi jamaah sekalian ini yang punya duit banyak ini daripada nganggur, berarti kepemilikannya diberikan kepada Allah. Nih ya Allah, ini punyaku, nanti manfaatnya akan selalu mengalir meskipun sudah meninggal. Karena yang mengalir kan hanya 3. Minimal kita punya salah satunya. Kalau nggak punya ilmu kok bermanfaat, maka minimal ya punya anak yang soleh. Tapi kalau anaknya kok belum tentu soleh, ya minimal punya harta atau sedekah yang sifatnya selalu mengalir. Yang sifatnya itu pahalanya selalu mengalir. Itulah salah satunya harus punya dari ketiga hal itu yang bisa diharapkan sampai nanti di hari kiamat selalu mengalir pahalanya. Masya Allah, penjelasan yang luar biasa Ustaz Hanif Lutfi. Jadi saya garis bawahi lagi Ustaz, antara sedekah mau wakaf, ini orang kadang bingung nih, mau sedekah atau wakaf gitu. Tadi lebih baik wakaf saja begitu ya, karena dia bingung terus nggak usah sedekah, nggak usah wakaf gitu. Enggak. Iya, nggak masalah. Oke, Ustaz. Saya balik lagi ke Ustaz Ahmad Sarawat. Assalamualaikum Ustaz. Oke.